Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, ya, keduanya alumni UGM, ya, asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik,
Nah, oleh karena tidak ada pejabat, bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun, oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan, pada hari Selasa yang akan datang kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Risman Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini 1 orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang? Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya. Entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya. Di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya. Karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda, teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi? Semakin turun tingginya atau gimana gitu. Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu dia akan nyusut gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu, apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan. Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana
nah yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temennya ya. Nah di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi ini ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini teman-teman semua ya? Sebuah pepatah hukum klasik Romawi mengatakan, via justisia ruam celum. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Namun, apa yang terjadi jika dalam sebuah ruangan pengadilan, keadilan yang dicari oleh satu pihak justru dianggap sebagai pemborosan energi bangsa oleh pihak yang lain? Ya teman-teman, selamat datang di ruang aspirasi, ruang di mana kita menolak untuk sekedar melihat permukaan dan memilih untuk menyelami kedalaman dinamika sosial, hukum, dan politik tanah air secara jernih, objektif, dan berbobot. Rekan-rekan sekalian, jagat media sosial kembali diguncang oleh babak baru dari sebuah polemik yang seolah menolak untuk padam. Dugaan kapsani ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sidang mediasi Citizen Lawsuit segera digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Baru. Dinyatakan menemui jalan buntu atau deadlock. Mengapa masalah yang tampak sederhana, yaitu pembuktian sebuah dokumen, bisa bertransformasi menjadi bola salju politik yang begitu masif? Mengapa hukum formal dan perspektif publik seolah berjalan di dua rel yang berbeda? Hari ini kita akan mengurangi secara tuntas, dingin, dan rasional. Mari kita bedah terlebih dahulu apa yang terjadi di dalam ruang sidang dari kacamata hukum murni. Pihak penggugat yang diwakili oleh sejumlah elemen masyarakat datang dengan satu tuntutan konsisten. Mereka meminta Bapak Joko Widodo hadir secara fisik dan menunjukkan ijazah aslinya di hadapan mediator. Dasar argumen mereka kuat secara prosedur, yakni Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan kehadiran prinsipil untuk menunjukkan iktikat baik dalam mediasi. Bagi penggugat, keheningan dan ketidakhadiran adalah konfirmasi dari sebuah keraguan. Namun, mari kita putar sudut pandang kita 180 derajat ke sisi tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo. Mengapa mereka memilih untuk menolak secara tegas tuntutan tersebut? Ada 3 landasan hukum yang yuridis yang mereka bangun. Pertama, yaitu juridiksi dan otoritas. Kuasa hukum menegaskan bahwa tidak ada kewajiban konstitusional maupun legal bagi seorang warga negara, terlebih mantan presiden, untuk membuktikan dokumen pribadinya kepada individu atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kewenangan hukum formal atau legal standing yang mengikat. Kedua, yaitu validasi institusional. Pihak tergugat menganggap masalah ini secara substansi sudah selesai. Universitas Gadjah Mada melalui Rektorat telah mengeluarkan pernyataan resmi. Ditambah lagi hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri menyatakan dokumen tersebut identik. Ketiga, yaitu status hukum personal. Mengingat posisi beliau saat ini yang sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik aktif, keterlibatan beliau dalam Citizen Lawsuit dianggap memiliki motif yang bergeser dari hukum murni menjadi panggung politik. Ya teman-teman, disinilah letak anomali yang sangat menarik untuk kita kaji. Ketika institusi negara mulai dari universitas nomor 1 hingga kepolisian telah menyatakan sebuah dokumen itu sah, mengapa sebagian masyarakat di ruang digital justru memilih untuk tidak percaya? Netizen berbondong-bondong menjadi detektif dadakan. Mereka membedah foto-foto masa muda Bapak Joko Widodo, menganalisis struktur rahang, bentuk telinga, keberadaan kumis hingga aturan penggunaan kacamata pada era 1980-an. Secara psikologi, sosial ini dinamakan confirmation bias atau bias konfirmasi, di mana masyarakat cenderung mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi dengan cara yang menyelaraskan dengan kepercayaan atau hipotesis awal mereka. Ketika distrust atau rasa tidak percaya terhadap institusi sudah terlanjur mengakar, maka surat keputusan resmi pun akan dipandang sebagai konspirasi. Sebaliknya, selembar foto buram masa lalu akan dianggap sebagai kebenaran absolut. Ini adalah lampu kuning bagi komunikasi publik pemerintahan kita. Ya teman-teman, kita harus jujur melihat dampak dari polemik yang berlarut-larut.
Isu ijazah ini bukan lagi sekedar urusan personal seorang Joko Widodo. Isu ini telah menjadi distorsi sebuah kebisingan politik yang berpotensi menguras energi konsentrasi pemerintahan yang sedang berjalan. Di tengah fokus kita untuk membangun ekonomi, menjaga stabilitas geopolitik, dan menyelesaikan masalah kesejahteraan, energi bangsa ini justru terserat dalam perdebatan masa lalu yang tidak berujung. Netizen bahkan mulai menyuarakan kekhawatiran ekstrim membandingkan potensi gejolak sosial ini dengan apa yang terjadi beberapa negara berkembang lainnya jika penegak hukum dianggap tidak transparan. Rekan-rekan pembaca Arah Bangsa di Ruang Aspirasi, kita harus memahami bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kejujuran adalah mata uang tertinggi dan transparansi adalah perlindungannya. Persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat sederhana jika ada kemauan politik untuk membuka sekat-sekat komunikasi. Namun, ketika hukum sudah dikunci oleh prosedur dan publik sudah dikunci oleh prasangka, maka yang lahir adalah kebuntuan yang melelahkan. Kita tidak boleh membiarkan bangsa ini terus-menerus tersendera oleh masa lalu. Kepastian hukum harus segera ditegakkan sejelas-jelasnya. Jika salah, katakan salah. Jika benar, katakan benar. Hakim dan jaksa harus berdiri tegak di atas benteng profesionalisme tanpa terintervensi oleh badai opini di luar sana. Hukum bisa menghasilkan keputusan, tetapi hasil keterbukaan yang bisa menghasilkan kedamaian. Sekarang, giliran Anda bersuara di Ruang Aspirasi. Bagaimana analisis Anda mengenai jalan buntu sidang mediasi ini? Apakah Anda melihat ini sebagai kemenangan kepastian hukum prosedural atau justru kemunduran bagi asas transparansi publik? Tulis argumen cerdas, kritis, dan beradab Anda di kolom komentar. Mari kita jaga ruang diskusi ini tetap sehat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke grup diskusi Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe channel Ruang Aspirasi agar tidak tertinggal analisis-analisis tajam berikutnya. Teman-teman, ada sedikit komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya, teman-teman, ini dari Mamam Rizky. Secepatnya hakim memutuskan jangan bertele-tele. Ini Rusyadi, penegak hukum sudah jadi termul dan bodoh, terutama Parcok. Ini Adi Yombeng, UGM bela orang salah. Ini Eman Maulana, sudahlah aparat penegak hukum seret Mulyono. Ini Koko Akap, kita sebagai bangsa terhormat diruksak oleh seorang Jokowi dan kroni-kroninya. Ini Sunarwo, kalau memang palsu segera diborgol dan ditahan di kowinya. Ini Bang Jenny, termul ban yang sudah putar arah, hahaha. Ini Joko Widodo, seret aja biar jadi bebek lumpuh. Ini Sudiono, makin molor artinya palsu. Ini Jumat mana, Nepal kan termasuk kuasa hukumnya. Ini Yahya, kalau tidak datang jemput paksa dan dijebloskan, langsung biasa pembohong sampai keturun. Ini Muhammad Baktiar, pengadilan rakyat jalannya kelaksanakan. Ini Indah Gunawan, udah tangannya bendel. Kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati, tuh manusia jangan sampai lolos. Ini Omi Komisa, jelas licik, takut karena sudah menipu. Bagus, dengan negara wajib dihukum karena menipu. Ini Dung, karakter penipu sudah tak ada urat malunya. Ini Deadeo, jemput paksa seret karungin. Ini Supi Blung, ketahuan sudah palsunya, tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Katanya mau ditunjukkan langsung berbohong lagi ke palsu-palsunya. Ya, ini Iman Basuki, rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi sama keluarga pembohong dan termul-termulnya. Ini Ismailo Hamai, pengacara Jokowi tidak profesional, Ternal Mulyono. Ini Cakri Pajoro, mana ada pencuri ngaku, dasar orang biadab. Ini Aduyu Putusti, ini perlu ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Ini Intaflas, semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Ini Sandra, saya lulusan SD tentang barang bukti, kalau sudah dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti sah. Ini Untoro, tunjukkan ijazah sudah tapi belum. Ini Adi Yagombeng, guru pemalsuan bela orang salah. Ini Adi Ivanka, orang salah pasti takut, salam akal waras. Ini Mahma Arsyad, Jokowi si raja bohong patut masuk penjara dan bertanya wajib disita. Ini Wafom, masyarakat udah tahu palsu, tidak mantan presiden.
Ini Subaharudin, kata orang tua dulu, PKI itu berbohong wajib bagi bro. Ini Yudi Isra, sampai kapanpun kebohongan itu akan gaku sendiri. Ini Hairudin, rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden kelas 7 jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim berarti berbohong pada rakyat. Ini Freddy Yamus, RRT nggak perlu takut. Ini Zahra, sejak awal aku udah nggak percaya kalau manusia licik itu akan hadir di persidangan. Congrongnya udah gak bisa dipercaya. Ini Sabran, seandainya sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazah aslinya. Ini John 93, semua orang percaya ijazah itu palsu kecuali Termul yang mengatakan asli. Ini Wisja, apa yang akan diperlihatkan ijazahnya memang tidak ada. Ini Yantoto, jelas-jelas dek tidak mau hadir, kalau berani itu berarti bunuh diri. Ini Muhammad Arsyad, seandainya Jokowi punya ijazah dia sudah tunjukkan, tapi ijazahnya aspa. Ini Untoro, pembela Jokowi merah murka, kelihatan kalau bohong tunggu saja azab. Ini Ruskawa, kalau sudah jelas palsu tinggal bawa ke penjara karena sudah membohongi rakyat atau negara Indonesia. Begitupun para termulnya yang membela kebohongannya. Ini F7, hukum harus merata, jangan ada keterpijakan karena rakyat butuh keadilan dengan kebenaran. Ini Risman, negara kita negara penguasa, hukum kita adalah konyol. Ini Arif, benar-benar alergi datang ke pengadilan. Ini di Rusadi, bapak udah tua, jangan kencang-kencang menepis rakyat, ingin membuktikan ijazahnya agar permasalahannya selesai. Rakyat kecil pun kesal dengan kasus ini. Ini Neneng Rahmani, malu-malu atuh kan anaknya jadi pejabat negara, harus memberikan contoh sebagai orang negarawan. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jika Anda memberikan kritik lebih share lagi, silakan cantumkan dalam komentar. Salam kritis, salam akal waras. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir.